ke atas membawa bendera laskar. Nggih, laskar nggih. Yang monggo tiang kalih mawon supados saged dipun kibarkan. Itu niku dipun bentangkan. Nyuwun sewu Gus nggih. Wonten mriki mawon. Lah ngoten. Teng mriki mawon, teng mriki mawon. Sebelah mriki. Ada yang membawa tongkat komando menghadap mereka. Menghadap ke sana. Ada yang membawa tongkat komando tidak dibendangkan. Kalau bisa ada satu laskar lagi ke sini. Ada satu laskar lagi, silakan. Ini insyaallah niki ingkang majeng mriki insyaallah pahalane ageng niki. Monggo. Monggo setunggal mriko panjenengan mriki langotan. Tadi mundur. Agak mundur. Ada yang bawa tongkat komando? Tidak ada. Baik, dihadapkan ke sana. Dihadapkan ke sana. Yang kira-kira masyarakat tahu semua. Ini lambang Laskar Sabilillah. Oke, mudah. Lambang Laskar Sabilillah ini adalah lambang wayang. Ini adalah lambang gunung. Biasa yang ada di wayang mesti sebelum wayang itu mulai dan sebelum wayang itu dimulai itu biasa dikibarkan lambang ini dulu, segitiga. Ini kalau kalian tahu ini adalah lambang gunung. Kenapa lambang gunung? Karena ini adalah lambang leluhur kita semua, bangsa Nusantara, yang mengibaratkan mereka ibarat gunung. Panjenengan sumerep gunung. Gunung itu adalah pakunya bumi. Jenapa mboten? Mila julukan-julukan ingkang wonten dumateng Nusantara biasa kaitane kali bumi. Paku buwono, mangku bumi, amangkurat. Amangkurat tu amangku al-ard. Al-ard niku bahasa Arab niku bumi. Maka itu kaitannya dengan bumi. Kenapa? Karena beberapa kalimat yang paling disebutkan yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an itu al-ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi itu sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka dari itu leluhur kita semua itu adalah mengibaratkan mereka semua adalah bagaikan gunung di atas bumi. Gunanya untuk apa? Untuk ditancapkan sebagai penyeimbang bumi, sebagai paku bumi, sebagai patok bumi, supaya buminya tenang, supaya buminya kuat, ibarat paku-paku yang ada di bumi. Di mana bumi tanpa gunung itu pasti akan hancur buminya karena keseimbangannya hilang. Bumi tanpa gunung akan hancur karena pakunya copot. Bumi tanpa gunung akan hancur, akan goyah. Apa sebab? Sebab bumi ini adalah penguat dari apa? Gunung adalah penguat daripada bumi. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini adalah lambang leluhur kalian semua. Makanya seluruh pasukan-pasukan tanah Jawa, termasuk juga Sumatera dan Kalimantan, banyak mengadopsi, yaitu adalah lambang-lambang yang disebut adalah lambang gunung ini. Maka saudara-saudara sekalian, lambang ini juga adalah lambang kedikjayaan dan kehebatan leluhur kalian. Jadi kalau seumpama kalian sudah terpasang di dalam dada kalian, kalau kalian sudah terpasang ada di pundak kalian gambar segitiga gunung itu artinya kalian adalah mewarisi satu kehebatan dan kedikjayaan daripada leluhur kalian sendiri. Maka dari itu ketika kalian memakai lambang gunung ini,
mohon kalian jangan sampai kalian takut sama siapapun, jangan sampai kalian gentar sama siapapun, jangan kalian mundur walaupun satu langkah di dalam membela kebenaran. Ini adalah warisan kehebatan kedikjayaan daripada leluhur kalian. Maka dari itu saudara-saudara kalian, ini adalah lambang gunung. Maka biasa niku lek seumpama Ki Anom Suroto, Ki Mantep Sudarsono, lek seumpami buka wayang niku mesti gunungnya niku teko. Artinya apa? Artinya yang diceritakan oleh para dalang wayang menciptakan, yaitu menceritakan tentang masalah kehebatan daripada leluhur kita semua, yaitu adalah di mana leluhur kita semua memiliki satu kehebatan, kedikjayaan, kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bisa dibuktikan bahwasannya zaman dahulu yang namanya pasukan kekuasaan Mongolia itu tidak bisa ditundukkan oleh siapapun. Mongolia menguasai daratan Cina, Mongolia menguasai daratan Timur Tengah, Mongolia menguasai daratan Asia, Mongolia menguasai daratan Eropa, bahkan daratan Amerika. Tapi 2 kali Mongolia menyerang ingin menguasai daratan Nusantara, selalu gagal karena kehebatan daripada leluhur kalian semua. Maka kalian itu adalah mewarisi daripada satu mental, satu kekuatan yang tidak mudah ditundukkan oleh orang lain. Maka disinilah PWI Laskar Sabilillah mengejawantakan kehebatan itu, dikolaborasi dengan sejarah leluhur kalian, dipraktekkan, dimanifestasikan dengan kekuatan di dalam membela bangsa dan tanah air. Faham nama mboten? Nah, niki PWI. Nomor selajengipun para profesor niki wonten tasbih. Tasbih niki adalah tasawuf. Nek tiang tasbihan niku kan biasanipun tiang torekoan. Nek kiai toreko mesti nyepenge tasbih. Nek kiai sing politik niku wirite sanes kali tasbih tapi kali HP. WA terus teng pejabat nggih. Lah itu jadi beda. Kalau kiai tasawufan torekotan itu wiridnya itu pakai zikirnya pakai tas. Kalau kiai politik wiridnya zikirnya pakai HP. Maka ini adalah lambang tasawuf. Di mana kita semua saudara-saudara sekalian di bumi Nusantara ini adalah diperkuat dengan satu gerakan yang disebut adalah spiritualitas Islam yang dibangun dengan sufistik, yaitu adalah pembangunan tasawuf Islam, tasawuf akhlakul karimah dan pembersihan diri. Makanya kalian sebagai PWI, saya minta kepada kalian, bersihkan diri kalian, jalankan akhlakul karimah, jangan turuti emosi, jangan punya dendam, jangan punya benci kepada siapapun kecuali hanya satu, apa? Keberanian di dalam menegakkan kebenaran. Dinamakan niki sofi. Maka tasawuf zaman dulu adalah saudara-saudara sekalian, ada Toreko Satoria, ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah, ada Qadiriyah Naksabandiyah, ada Torekot Naksabandiyah Khalidiyah, ada Torekot Khalidiyah, ada Torekot Syadiliyah, ada Torekot kemudian Khalwatiyah, ada Torekot Bustomiyah, ada Torekot Ishqiyah, ada Torekot yaitu adalah diantaranya adalah Sirriyah, ada Torekot Junaidiyah, dan ada torekot-torekot yang lainnya. Ini semua dirangkai dari Sabang sampai Merauke oleh leluhur kalian semua dalam rangka memperkuat posisi Islam yang ada di Indonesia, sehingga dengan singkat Indonesia 99% memeluk agama Islam itu hasil karya perjuangan daripada para ulama-ulama Toreko. Maka saudara-saudara kalian, pada waktu zamannya kolonial Belanda yang pertama kali dihancurkan adalah Toreko. Karena pergerakan kemerdekaan bangsa pun adalah diawali dan dipelopori oleh ulama Toreko. Ketika ulama Toreko bergerak, maka bangsa Indonesia bergerak. Ketika ulama Toreko berhenti, maka bangsa Indonesia berhenti. Maka kemudian Belanda mengerti akan hal itu, maka Belanda kemudian mengambil seorang mufti dari Yaman Hadramaut yang namanya Utsman bin Yahya Margaba Alwi. Diku kemudian ditempatkan jadi mufti Batavia, disuruh memberikan satu statement tentang masalah Toreko. Maka Utsman bin Yahya sebagai mufti Belanda mengatakan Toreko yang ada di Indonesia itu sesat.
maka Indonesia goncang dan ulama tarekat banyak dibunuh di Banten, di daerah yang lainnya. Ini kenapa? Karena Belanda sangat licik dan sangat ngerti bahwa kekuatan Indonesia agamanya terletak pada tarekat dan tasawuf. Paham namanya? Nomor selanjutnya pun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah. Tidak dengan bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Nomor selanjutnya ini adalah ada keris. Keris ini budaya, saudara. Budaya. Kenapa saudara sekalian? Senjata dan budaya. Senjata kita sudah jadi budaya. Maka dulu yang namanya pencaksilat itu adalah untuk melawan Belanda. Pencaksilat kalian itu untuk melawan penjajah. Jadi pencaksilat kalian itu bukan untuk melawan pribumi, tapi untuk melawan Jadi jangan sampai kalian itu menghancurkan sesama pribumi dengan pencaksilat kalian. Itu sama dengan mengkhianati leluhur kalian sendiri. Betul lah, betul. Maka saudara-saudara sekalian, pencaksilat di mana termasuk keris itu adalah senjata, tapi sekarang sudah dijadikan budaya. Artinya apa? Itu harus dilestarikan sebagai budaya kita, sebagai warisan daripada budaya leluhur kita. Walaupun senjata sekarang sudah canggih, tetapi itu sebagai warisan leluhur jangan sampai disia-siakan, karena itu maknanya bukan sekedar budaya, tapi itu termasuk warisan data-data sejarah. Kenapa benar? Faham nggih? Nomor selanjutnya wonten Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya PWI Laskar Sabilillah itu adalah memperjuangkan bangsa Indonesia, memperjuangkan tanah air Indonesia, memperjuangkan leluhur Indonesia, memperjuangkan para ulama, para kiai Indonesia, memperjuangkan rakyat pribumi Indonesia. Siapapun orangnya yang melecehkan atau membelokkan sejarah Indonesia, siapapun orangnya yang membuat pemalsuan makam dan pemalsuan data-data sejarah Indonesia, siapapun orangnya yang dimana orang itu tidak menghargai lambang Indonesia, tidak menghargai presiden kita, tidak menghargai pemerintah yang sah kita, tidak menghargai adat budaya kita, termasuk juga tidak menghargai kiai ulama kita, tidak menghargai sesama rakyat kita, maka siapapun orangnya, kalian akan berhadapan dengan PWI Laskar Sabilillah.
dan PWI Laskar Sabilillah untuk menghadapi para pecundang dan para pengkhianat bangsa. Sudah kami gadaikan darah dan nyawa kita untuk negara dan kesatuan Republik Indonesia. Kinapa mboten? Saudara-saudara kalian, itu Indonesia. Nomor selanjutnya pun para sedulur Laskar Sabilillah ini ada bintang 5 nggih. Ini bintang 9 nggih. Bintang 9 yang di atas itu Rasulullah, yang 4 yang sebelah kanan ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Ini 4, yang 4 sini adalah madzhabul arba'ah, Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian disatukan menjadi rangkaian bintang 9, itu adalah Wali Songo, dibungkus dengan apa perjuangan Wali Songo Indonesia, ada lambang bola dunia, lambang bola dunia bintang 9 itu lambangnya Nahdlatul Ulama. Maka sampai kapanpun, dimanapun, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah tetap sebagai warga NU, tidak akan keluar dari NU. Dinamakan. Dan maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah didirikan adalah untuk membentengi Nahdlatul, untuk memperjuangkan Nahdlatul, untuk mengangkat derajat para ulama, para kiai Nahdlatul, untuk memperjuangkan ajaran-ajaran Nahdlatul. Jadi saudara-saudara sekalian, maka ini adalah lambang Laskar Sabilillah yang harus difahami oleh kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua, dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngangge angkat sapi. Jadi pakai sok boleh konten apa-apa. Lanjut pakai susah dan juga dong. Itu dan apa namanya lepaskan. Menolak bantuan dari bupati karena bupati mengambil dari desa. Intinya jangan semuanya sudah ada. Paling nanti tanggal 23-24 aja. Acara kan dikerobohkan. Bilang kok audiens Kalian ngobrol-ngobrol bagian. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan.
inilah ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami